Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Bustanira dan selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Mariska Waisafara di sini sebagai moderator sekaligus pemateri bersama teman-teman dari kelompok 6, yaitu ada Fitri Saraswati, Ita Novitasari, dan Yayang Hermawan. Topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang manajemen kas dalam keuangan syariah. Oleh karena itu, mari kita dengarkan pemaparannya. Terima kasih. Ya, materi pertama itu tentang dasar manajemen kas. Pengertian kas menurut Martani adalah suatu aset keuangan yang digunakan untuk operasional suatu perusahaan. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro serta kas dan investasi di mana bersifat liquid. Menurut Gede dan Wasif, kas adalah suatu alat pembayaran yang digunakan juga sebagai nilai satuan dalam akuntansi. Maka dapat disimpulkan, kas adalah suatu aset lancar yang bersifat likuiditas. Mengapa disebut likuiditas? Karena kas ini dapat dipergunakan tanpa adanya batasan waktu dan nilai dan perubahan nilai yang signifikan. Pengertian manajemen kas adalah suatu kegiatan atau kumpulan kegiatan yaitu seperti perkiraan, perencanaan, pengumpulan, pengeluaran, dan inventasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Tujuan dari manajemen kas tersendiri adalah untuk menjaga saldo kas perusahaan yang cukup untuk menjalankan aktivitas usaha yang normal. Dasar syariah manajemen kas. Yang pertama itu ada prinsip tauhid. Prinsip tauhid terkait dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa dasar manajemen kas itu yang pertama ada prinsip tauhid. Terdapat dalam Al-Quran dikatakan katakanlah Muhammad dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dia tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, dengan adanya keyakinan atau pandangan hidup seperti ini akan melahirkan aktivitas yang memiliki akuntabilitas ketuhanan, yang mana menempatkan perangkat syariah sebagai parameter korelasi antara aktivitas dengan prinsip syariah. Kesadaran akan ketauhidan ini akan mengendalikan seseorang atau perusahaan untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dampak positifnya adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau kelompok. Menentukan untuk mencapai fala atau kemenangan dan keuntungan. Jadi seorang manajer itu harus adil dalam menempatkan kas yang akan digunakannya itu, seperti keadilan distribusi. Contohnya seperti pemberian gaji pada karyawan dalam menerima gaji yang besarnya itu ditentukan dari nilai pekerjanya. Nah, misalkan mereka ingin menaikkan gajinya berdasarkan prestasi yang didapatkan dari seorang karyawan tersebut. Yang ketiga itu ada prinsip kemaslahatan. Secara kesederhanaan, maslahat diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan. Ini diatur dalam Al-Ghazali 1983 ayat 139. Atau yang sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Jadi kemaslahatan dapat dikatakan sebagai prinsip keuangan ekonomi. Maka semua kegiatan harus memberikan kemaslahatan atau kebaikan. Jadi suatu perusahaan itu tidak hanya memikirkan keuntungan yang didapatkan, tetapi juga harus berdasarkan nilai guna yang bakalan diterima oleh masyarakat banyak dari suatu perusahaan tersebut. Terus yang selanjutnya itu ada prinsip ta'awun atau tolong menolong. Ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari kedua, baik yang prinsip yang keempat itu ada prinsip ta'awun atau tolong menolong. Ideologi manusia itu terhadap uang tuh terbagi menjadi dua kubu ekstrim, yang dimana ada pandangan materialisme dan ada spiritualisme. Bagi masyarakat yang memandang materialisme ini uang sebagai tujuan hidupnya,
Sedangkan kalau menurut spiritualisme ini menolak limpahan uang, kesenangan, dan harta secara mutlak. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan-pandangan ini, mencari keuntungan atau akad komersil dengan berbagai aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran agama Islam. Yang kedua itu ada prinsip keseimbangan. Para manajer kas ini harus menempatkan aspek keseimbangan yang mencakup dari berbagai aspek seperti keseimbangan antara sektor keuangan, sektor real, sektor keuntungan dan risiko, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sekian, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu motif kas. Pengelolaan kas adalah salah satu fungsi vital dan mendasar. Pengelolaan kas berperan dalam perencanaan dan pengendalian kas, karena dalam aktivitasnya, manajer keuangan harus mengetahui besarnya jumlah kas yang harus dimiliki. Jumlah kas dan dorongan inilah yang menentukan banyaknya jumlah kas yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan. Motif-motif kas sebagai berikut. Yang pertama, motif kas transaksi. Perusahaan penyediaan sejumlah uang untuk membiayai kegiatan operasional seperti membayar gaji dan upah para karyawan, membeli barang, membayar tagihan, dan pembayaran utang kepada kreditur. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Motif dalam mempertahankan saldo kas agar bisa memenuhi kebutuhan yang mungkin terjadi, yaitu kas yang memiliki sifat tidak terduga, misalnya ada bencana kebakaran ataupun kecelakaan lainnya. Bila pengeluaran dan pemasukan kas dapat diprediksi dengan akurat, maka saldo kas yang disediakan dengan maksud untuk berjaga-jaga akan sangat rendah. Selain memprediksi kas, jika perusahaan mempunyai akses yang kuat pada sumber dana eksternal, maka saldo kas akan lebih rendah lagi. Motif berjaga-jaga ini akan muncul dalam kebijakan penentuan saldo minimal ketika menyusun anggaran kas. Yang ketiga yaitu motif kebutuhan di masa mendatang. Kebutuhan kas bisa meningkat di masa mendatang. Sebagai contoh, jika perusahaan meluncurkan produk baru, peluncuran tersebut akan memakan cukup substasional. Perusahaan dengan demikian akan menimbun kas untuk mempersiapkan peluncuran produk baru tersebut. Motif ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jika ada kesempatan, seperti perusahaan menggunakan kas yang dimilikinya untuk diinvestasikan pada sekuritas dalam bentuk saham dan obligasi dengan harapan setelah membeli sekuritas harganya akan meningkat. Contoh, manajemen kas motif spekulatif. Jika tingkat bunga diperkirakan akan menurun, maka perusahaan akan mencoba merubah arus kas yang dimilikinya menjadi sebuah saham dengan harapan bahwa harga saham tersebut akan naik. Yang keempat yaitu motif compensating balance atau saldo kas minimal. Motif ini merupakan motif keterpaksaan yang diambil perusahaan, yaitu dengan meminjam sebuah uang di bank. Apabila perusahaan meminjam uang di bank, perusahaan tersebut harus meninggalkan sejumlah uang di rekeningnya. Khusus untuk perbankan, bank seringkali mensyaratkan saldo minimal yang harus tetap berada di rekening perusahaan di bank. Sebagai contoh, jika perusahaan membuka rekening tabungan, maka perusahaan harus memegang jumlah saldo minimal tertentu. Karena itu, saldo kas tidak mungkin ditetapkan sampai nol. Persyaratan saldo kas minimal tertentu akan berpengaruh terhadap saldo kas perusahaan. Menjelaskan tentang siklus kas. Nah, siklus kas ini yaitu berapa lama waktu yang kita gunakan untuk mengumpulkan kas dari penjualan. Nah, jalannya siklus kas sudah terlihat pada gambar ya teman-teman. Awalnya itu dari kas yang sudah kita miliki, yang perusahaan kita miliki, kemudian akan dikeluarkan untuk membeli bahan baku. Nah, bahan baku yang sudah tersedia ini kemudian dilakukan proses produksi agar terciptanya ketersediaan barang atau ketersediaan produk. Nah, setelah produk yang sudah tersedia ini, nanti kita akan melakukan penjualan dengan kredit yang nanti akan menimbulkan piutang perusahaan. Nah, setelah itu kita akan menerapkan jatuh tempo.
ketika sudah waktunya tiba, maka kita akan melakukan penarikan. Nah, ketika uangnya sudah ada di kita lagi, maka kita akan mengembalikan uang tersebut ke kas perusahaan. Intinya dari berjalannya siklus kas ini yaitu ketika kas perusahaan dikeluarkan, maka nanti ujung-ujungnya akan dikembalikan lagi kepada kas perusahaan. Nah, apa sih tujuannya dari berjalannya siklus kas ini itu? Tujuannya adalah agar kita dapat mempertahankan cash availability. Cash availability kan artinya kan ketersediaan uang cash, atau yang dimaksud di sini adalah kas perusahaan. Jadi kita harus mempertahankan si uang kas perusahaan itu agar tetap stabil, bahkan harus bisa bertambah demi keberlangsungan perusahaan. Bisa dilakukan dengan cara apa? Untuk hal ini mudahnya itu bisa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu memperpendek masa siklus kas. Contohnya ketika modal perusahaan per hari adalah 1 juta, kemudian kita memiliki siklus kas 30 hari, maka 1 juta dikali 30 hari sama dengan 30 juta. Tugas kita di sini adalah memperpendek, memangkas masa siklus kasnya, misalnya menjadi 20 hari. Jadi 1 juta dikali 20 hari sama dengan 20 juta. Kan terlihat kan perbedaannya dari 30 juta ke 20 juta kan menjadi lebih sedikit. Itulah yang dimaksud kita memperpendek siklus kas, agar modal yang kita keluarkan, agar kas yang perusahaan keluarkan itu menjadi lebih sedikit, menjadi lebih kecil, akan menjadi sisa. Nah, disinilah kemudian kemungkinan besar kita untuk mendapatkan cash availability-nya itu akan menjadi lebih besar. Nah, tadi kan akan ada sisanya tuh dari pengurangan yang tadi. Itu bisa kita gunakan, bisa perusahaan gunakan untuk membeli surat-surat berharga, efek atau sekuritas market, obligasi, saham biasa ataupun saham preferen. Atau bisa juga tentunya bisa juga untuk memperbesar perusahaan yang sudah kita miliki. Selanjutnya yaitu model-model manajemen kas. Model manajemen kas berusaha menjawab permasalahan pembagian aset likuid suatu organisasi antara kas atau suatu surat berharga. Perusahaan yang memiliki saldo kas terlalu rendah akan lebih sering menjual surat-surat berharganya dibanding dengan perusahaan yang saldonya lebih tinggi. Dengan demikian, trading cost cenderung akan turun ketika saldo kas bertambah besar. Sebaliknya, opportunity cost dari memiliki kas bertambah sejalan dengan peningkatan saldo kas. Perhitungan target kas menyangkut trade-off antara opportunity cost memiliki kas terlalu banyak dan trading cost, biaya mengubah investasi jangka pendek menjadi kas karena memiliki kas terlalu sedikit. Model manajemen kas berusaha menjawab permasalahan pembagian aset likuid suatu organisasi antara kas atau surat berharga. Dengan demikian, trading cost cenderung akan turun ketika saldo kas bertambah besar. Sebaliknya, opportunity cost dari memiliki kas bertambah sejalan dengan peningkatan cost. Yang pertama, model Baumol. William Baumol adalah ekonomi pertama yang menjabarkan model formal manajemen kas dengan memasukkan opportunity cost dan trading cost. Modelnya digunakan untuk menentukan target cost saldo kas. Yang kedua, model Miller-Orr. Merton Miller dan Daniel Orr mengembangkan model saldo kas dalam keadaan arus kas masuk dan keluar fluktuasi secara random setiap hari. Dalam Miller-Orr, baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas diikut sertakan. Model ini mengasumsikan bahwa arus kas bersih harian arus kas masuk dikurangi dengan arus kas keluar. Distribusi secara normal pada setiap hari, arus kas bersih dapat berupa nilai yang diharapkan ataupun nilai yang lebih tinggi atau nilai yang lebih rendah. Dalam analisis ini diasumsikan yang diharapkan berserta 0.